Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi bonsai Indonesia, small tree big dream. Sahabat pecinta bonsai Indonesia. Nah, di video sebelumnya kita sudah melakukan proses pruning ya, atau pemangkasan pada bonsai yang ada di samping saya ini, stripelus atau serut lanang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berbagi bagaimana caranya kita menata ulang perantingan atau membentuk sebuah tajuk pada sebuah tanaman bonsai. Oke teman-teman, seperti apa tekniknya, seperti apa caranya, ikuti terus video ini dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share dan aktifkan tombol notifikasinya. Let's go. Oke sahabat pecinta bonsai Indonesia, jadi tahap awal ya, proses ketika kita ingin melakukan proses perantingan atau pembentukan ranting pada sebuah tanaman bonsai ataupun tajuk. Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah, yang paling mudah adalah melakukan proses pruning. Proses pruning terutama untuk bonsai-bonsai dengan daun yang cukup besar ya, kita bisa melakukan proses pruning. Nah, ketika kita sudah melakukan proses pruning, maka akan kelihatan ya, kelihatan dimensinya, kelihatan rantingnya, kelihatan arah gerak dan juga garis dari perantingannya. Nah, untuk tahap selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah konsep awal dari sebuah bonsai yang akan kita bentuk. Nah, konsep awal ataupun konsep dasarnya itu seperti apa? Maka kita akan membuat sebuah tajuk atau mahkota itu segitiga simetris atau segitiga simetris atau silindris atau kubah. Nah, melihat konsep dari pohon ini adalah dia tumbuh di batu, dan melihat konsepnya ini adalah garis tajuknya ini nanti akan mengarah ke bentuk yang silindris ya, lebih condong ke bentuk silindris. Nah, kita bisa lihat ya, ini perantingannya masih terlihat semrawut ya, masih terlihat semrawut sekali. Nah, inilah kita akan melakukan proses ini teman-teman, perapian ya, perapian sekaligus nanti membentuk tajuk ataupun mahkotanya. Nah, yang pertama setelah melakukan proses pruning ya, pruning dan pemangkasan di video sebelumnya, nah ini teman-teman ya, kita perhatikan dulu yang pertama adalah kita mengenal ada yang namanya mahkota cabang, ada juga yang namanya mahkota ataupun tajuk secara keseluruhan. Nah, mahkota cabang itu seperti apa konsepnya? Seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah anatomi ya. Kita mulai dari anatomi terlebih dahulu. Anatomi itu ada batang, cabang, ini ya, cabang, kemudian ranting, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan anatominya. Nah, yang pertama kita lihat dulu alur gerakannya. Misal kita mulai dari cabang yang ini teman-teman. Cabang yang ini kita mau
ujung dari cabang yang ini kita cari dulu, ini arahnya kemana teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini sebagai ujungnya. Nah ujung dari suatu ranting ataupun cabang itu biasanya ketika pohon dia pohon berukuran besar pasti akan mengarah ke bawah. Nah ini ya, ini dia ujungnya dia mengarah ke bawah ya. Ini sebagai satu pertanda atau satu menimbulkan kesan ya, kesan bahwa pohon itu memang benar-benar sudah tua dan pohon yang sudah besar ya, karena kunci adalah miniatur pohon besar di alam. Oke, nah terus selanjutnya ini ya teman-teman. Nah dari cabang ini kita juga bisa membuat satu permainan ataupun satu gerak garis ya, satu gerak garis ada yang kita sebut dengan namanya berbagai ujung-ujung ini ya. Nah kita buat ujung ini nggak rata full, tapi ada keluar masuknya. Keluar masuknya seperti apa? Nah seperti ini ya. Ini di ranting yang pertama ini sebagai ujungnya ya teman-teman. Ini ranting yang ini ya, ranting yang ini ujungnya ini, jadi nanti dia posisinya lebih panjang. Kemudian ini posisinya sebagai ujung dari cabang, ini nanti lebih panjang. Dan nanti kita juga bisa permainan lagi ranting ya, yang ini nanti posisinya jadi ada zigzag keluar masuknya ya, zigzag keluar masuknya, jadi nggak satu garis lurus seperti ini ya. Dan kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam proses perantingan adalah jangan sampai tumpang tindih teman-teman ya. Tumpang tindih. Nah tumpang tindih itu seperti apa? Maksudnya seperti ini guys. Nah ini ya, ini ranting tumpang tindih ini. Nah kita usahakan jangan sampai tumpang tindih, makanya kita perhatikan nah proses pangkas seperti ini ya. Nah ini oke, saya proses pemangkasan. Nah dalam proses pemangkasan ini kita perhatikan ini ya, mata tunas yang nantinya akan tumbuh ini arahnya kemana. Nah mata tunas itu ada di sini teman-teman ya, di ketiak bekas ketiak daun ini. Nah ini mata tunas. Nah nanti ketika kita pangkas kemungkinan ini arah tumbuhnya akan kemana. Nah kita bisa perhatikan di situ. Oke. Nah yang itu ya, kita lebih rapikan teman-teman. Nah usahakan jangan sampai tumpang tindih, dan juga ini teman-teman, arah dan juga alur gerakannya itu tidak ngeflat ya teman-teman ya, tidak ngeflat seperti ini, tapi dia posisinya agak seperti ini. Jadi nanti akan membentuk awan-awan mahkota dari cabang ini, dari masing-masing cabang. Nah seperti ini ya guys. Nah nanti ini masing-masing posisinya seperti ini, akan membentuk awan mahkota. Nah ini yang bagian atasnya ini sebagai awan-awannya teman-teman ya, jadi tidak ngeflat. Nah ketika tidak ngeflat maka alur dan juga perantingannya nanti akan kelihatan semua guys, dan juga tidak terlihat semrawut ataupun tumpang tindih. Kita perpadat lagi ya, karena ketika kita kembalikan bentuknya seperti ini, nanti ketika dia lebih rapat lagi posisinya akan lebih lebar. Ketika posisinya lebar maka kesan dari pohon ini akan terlihat kurang ya, kurang kokoh. Oke teman-teman, nah saya mendapatkan satu ini, 1, 2 dan juga 3
3 titik. Nah, ini ada keluar masuknya. Ketika kita tarik garis, seolah-olah seperti segitiga, ini juga seperti segitiga, dan sini masuk ke sini, belakang sini juga seperti segitiga. Nah, ketika di bagian awannya, nah ini ada, nah kesan ini ya, nggak terkesan ngeflat, tapi terkesan ada awan-awan. Nah, ini ya fungsinya. Oke, nah kemudian yang lainnya kita juga bisa melakukan proses yang sama, melakukan perapian dulu. Intinya adalah percabangan atau perantingan ini enggak tumpang tindih, dan juga percabangan perantingannya ini enggak ngeflat, enggak datar, dan juga ada kesan keluar masuknya. Jadi hampir sama seperti ketika kita membuat tajuk kunci secara keseluruhan. Ya, jadi ada posisi mahkotanya. Nah, inilah yang kita sebut dengan mahkota ini ya, mahkota cabang. Mahkota cabang. Seperti ini ya, guys. Pertama kita cari alurnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita usahakan posisinya jangan sampai tumpang tindih, dan kita usahakan semua alur dari perantingannya ini kelihatan semua dan tidak ngeflat. Oke guys, seperti ini ya. Nah, ini sudah kelihatan cukup rapi teman-teman. Oke. Nah, oke, kita coba yang sebelah sini. Ini guys. Nah, ketika kita proses pemangkasan perantingan seperti ini akan lebih enak ketika kita tanpa menggunakan kawat ya. Lebih gerakannya ini nanti akan lebih alami teman-teman ya. Keluar masuknya, alurnya. Jadi kita main teknik cutting ya, teknik cutting. Oke, ini, nah ini satu alur yang pertama, ini ujungnya ke sini ya, bisa perpendek. Ini sudah lebih rapi. Nah, kita lakukan itu seterusnya sampai ke top mahkota. Maka nanti secara keseluruhan akan kelihatan bentuknya secara umum ya. Oke ya teman-teman, itu sekedar tip bagaimana kita memproses membuat sebuah perantingan pada anatomi cabang dan juga ranting.